Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 2,8%. Dengan total market cap mencapai di 3,44 triliun US dollars. Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,85%. Waduh, artinya alts ya lebih merah lagi dibandingkan dengan BTC ya. BTC sekitar 2%-an, Ethereum ngedam 5%, XRP 5%-an, Solana ngedam 7%, BNB oke lah, not bad ini ya. Doge ngedam 6%, Cardano 6%, dan seterusnya. Rata-rata banyaknya ngedam. Begitu ya. Ya itu dia seremnya ya. Seremnya saat Bitcoin dominance semakin kuat. Nah kita bahas dulu untuk BTC. BTC sekarang dalam kondisi yang jujurnya lumayan deg-degan nih ya. Sayangnya concern gua mengenai lower high yang terbentuk ya di DCWT sesi pertama kemarin benar-benar mengundang lower low gitu ya. Jadi kan kita sudah bahas nih kemarin di DCWT sesi pertama. Pemecahan struktur seperti di sini ya. Lower high itu adalah pertanda pelemahan tren begitu. Walaupun masih belum tamat, gue bilang masih ada EMA 20, masih ada EMA 50. Kita lihat ya, bisa nggak EMA 20-nya nahan? Sayangnya gagal ya. Jadi EMA 20 gagal. Struktur 101.000 juga gagal, padahal kemarin-kemarin ini gila loh, ini struktur ini nahan Bitcoin dengan cukup kuat ya, seperti di sini 1, 2 ya 3, 4 ya, tapi sayangnya kali ini gagal mempertahankan ya dirinya sebagai support ya. Nah sekarang ya yang menjadi the next support adalah MA50. Semoga MA50 bisa nahan ya. Karena seperti yang gue sudah bilang nih paket MA20 dan 50 ya, kalau sampai 50-nya ya bisa mempertahankan Bitcoin, masih ada possibility untuk naik lagi begitu, seperti di sini nih ya. 20 jebol, 50 nahan, bisa rally lagi begitu. Nah, biasanya kalau sampai dia rally lagi seperti di sini, pertanyaan selanjutnya adalah apakah 20 akan menjadi resisten? Kalau jadi resisten ya serem. Tapi kalau sampai enggak ya that's good gitu. Tapi intinya saat 20 jebol kita masih ada EMA50 yang seringkali masih bisa menahan BTC seperti di sini nih. Jebol, nahan, masih ke reject, akhirnya rally lagi ke atas begitu ya. Tinggal kita lihat dalam ya mungkin hari ini bisa aja ke retest nih ya. Nah semoga intinya MA50 ini bisa menahan dirinya sebagai support begitu ya. Nah di waktu bersamaan juga harapan gue adalah Bitcoin bisa tetap daily close di atas dari 100.000. Kenapa? Karena itu angka psikologis. Sama seperti harga deh ya, kalau lu ada barang 100.000 tulisnya berapa? Jangan 100.000, tulisnya 99.999. Kenapa? Karena orang dalam otaknya masih berpikir, oh ini 90 ribuan kok. 90 ribuan. Padahal cuma kurang 1 perak. Nah sama, kalau Bitcoin daily close sedikit aja di bawah dari 100 ribu, orang akan bilang, wah Bitcoin drop ke 90 ribuan. Padahal mungkin aja harganya 99.900 berapa gitu. Wah padahal sebenarnya kalau dibuatnya 100 ribu. Nah tapi lagi-lagi angka psikologisnya. Jadi semoga daily close-nya bisa tetap di angka dari 100.000. Semoga sih gini ya. Dia mungkin retest kayak 50 nggak apa. Tapi berhasil mantul lagi. Nah kalau itu terjadi, itu mungkin skenario paling ideal. Begitu. Tapi ya lagi-lagi hidup tuh tidak selalu ideal. Jadi harus selalu siap dengan berbagai macam kemungkinan. Begitu ya. Oke, jadi PR-nya sekali lagi gue ulangi ya. Untuk BTC adalah mempertahankan MA50. Dan kalau bisa daily close-nya itu di atas dari 100.000. Begitu ya. Oke. Itu kurang lebih gambarannya untuk Bitcoin. Selanjutnya kita masuk dulu untuk Ethereum. Ya gila ya, menyebalkan jujur ini ya. Udah capek-capek dibangun momentumnya, sehari ngedam 5,55%. Ya. Next kita masuk ke DXY. Untuk DXY kita bisa di sini. Wah, ini dia penyebabnya ya. Indeks dolar kembali menguat begitu ya. Menguatnya kenapa? Mungkin gara-gara kebijakan Trump ya, tarif mungkin ya, atau mungkin tax dia ya. Tapi intinya apapun itu ya, orang bisa berdebat lah gara-gara apa, tapi yang pasti indeks dolar menguat. Saat indeks dolar menguat, korelasinya apa? Ya Bitcoin koreksi atau in general kripto terkoreksi. Begitu ya. Ya tapi gini, kita harus sadar bahwa korelasi ini tuh nggak 1:1 gitu. Jadi kalau naik, pasti Bitcoin harus ngedam. Nggak juga begitu, karena kenapa indeks dolar itu bisa sering kali membuat kripto kesannya drop? Karena kita pakai Bitcoin USD begitu ya. Nah USD ini kan ya berarti otomatis kalau sampai demand dari USD menguat,
berarti daya beli USD menguat, ya berarti Bitcoin terlihat kayak melemah kan. Nah itu aja. Begitu, maka dari itu ya kita harus perhatiin juga di XY gitu ya. Tapi kalau misalkan demand BTC-nya lebih kuat dibandingkan dengan demand di XY-nya, ya udah walaupun ini naik, Bitcoin juga masih bisa ngelawan. In general seperti itu ya. Tetapi ya korelasi secara garis besarnya adalah indeks dolar menguat itu akan menjadi berita buruk bagi Bitcoin gitu. Idealnya tuh indeks dolar turun, maka ya Bitcoin tuh gak akan ada hambatan lah begitu ya. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat ya, kemarin tuh nggak main-main ya, dia rally-nya tuh signifikan, mantul di EMA 20 dan daily close-nya juga signifikan di atas dari EMA 20 dan juga di atas dari 2 resisten begitu ya. Ya, kalau mau ditanya kenapa, gue udah doer mungkin ngomongnya ya, karena setiap hari ada aja yang nanya, "Bang, kenapa ya altcoin season kok nggak?" Ya ini, liquidity-nya belum ada, ya liquidity-nya belum ada, masih turun balance sheet-nya ya. Balance sheet-nya masih turun ya susah. Begitu. "Bang, tapi kok kemarin bisa begini ya?" Ya ini mungkin fake out. Begitu. Ini makanya kita sebut sebagai mini altcoin season ya. Dulu gue ingat banget, bikin-bikin sendiri mini altcoin season. Iya emang gue bikin sendiri termnya. Ya tapi nggak berarti data gue salah. Begitu. Balance sheet masih turun. Lalu Bitcoin dominance drop di bawah dari EMA 200. Itu seringkali fake out ya, seperti di sini. Lalu mana lagi? Kita tarik mundur lagi ke belakang. Di sini. Ya ini kita sebut sebagai mini altcoin season, which is itu biasanya fake out. Begitu. Ya tapi nggak tahu kenapa orang tuh suka kejebak begitu dengan itu ya. Ya nggak tahu lah ya, semoga bagi lu para penonton TCI sih udah nggak kejebak ya. Karena memang data faktanya menunjukkan seperti itu. At least for now. Ya mungkin aja kedepannya berubah, tapi for now seperti ini ya. Nah kalau belum ada perubahan ya jangan kita ubah-ubah sendiri begitu ya. Oke, next kita masuk dulu ke ini ya. Kita masuk dulu langsung aja ke economic calendar. News tadi nggak ada yang terlalu penting gimana sih. Jadi udah aja langsung loncat ke ini ke economic calendar. Kita bahas seminggu ke depan ya. Untuk seminggu ke depan kita bisa di sini ya. Ini sebentar, kenapa 6.30? Nah, oke. Jadi hari Senin tanggal 3 Februari dari US kita akan keluar data S&P Global Manufacturing PMI. Lalu juga ada ISM Manufacturing PMI dan juga prices ya. Itu di hari Senin. Hari Selasa dari US akan keluar JOLTS Jobs Opening ya. Lalu di hari Rabu kita akan keluar data ADP Non-Farm Employment Change. Lalu akan ada juga ISM Non-Manufacturing PMI dan prices. Plus paling malamnya akan ada crude oil inventories ya. Hari Kamis biasanya initial jobless claim. Coba kita lihat ya. Yes, initial jobless claims ya. Udah gitu malamnya lagi udah cuma satu aja untuk hari Kamis ya. Di hari Jumat dari US kita akan keluar average hourly earnings, lalu juga keluar non-farm payrolls. Dan ini ya bosnya keluar nih, unemployment rate ya. Nah, jadi Senin sampai Jumat penuh ya, jadwal penuh, tidak ada sehari pun yang nggak ada bintang 3. Jadi siap-siap ya, minggu depan pun akan cukup sibuk gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya secara makronya ya. Ya sangat disayangkan jebol begitu ya untuk si Bitcoin. Tapi memang sudah ada pelemahan tren juga. Ya cuman sayangnya EMA 20 juga gagal nahan. Sekarang PR-nya jadi bergeser ke EMA 50. We'll see apakah 50 bisa nahan atau tidak. Karena ada statistiknya kok dia nahan di sini. Seperti di sini nahan, seperti di mana lagi nahan tuh. Di sini nahan ya, tapi di waktu bersama juga banyak statistik dia jebol. Kayak di contohnya tuh di sini, ini jebol ya. Nah, ini jebol. Tapi gini, kalau sampai ini jebol, kita kecenderungannya akan membuat lower low. Nah tapi sekali lagi permasalahannya kita nggak bisa tahu apakah lower low kita akan seperti ini ya, minus sampai 20%-an, atau lower low-nya hanya unyu-unyu ya, unyu-unyu seperti di mana ya contohnya ya, yang unyu-unyu tuh. Nah kayak di sini ya, pendek gitu, cuma ya berapa sih? Nah, 4%-an gitu ya. Nah kita nggak bisa tahu 4% tuh 20 gitu ya. Jadi ya tinggal kita lihat dulu aja jebol nggak. Kalau jebol ya udah tinggal kita lihat support mana yang selanjutnya bisa nahan. At the end of the day seperti itu. Kita nggak ada yang bisa tahu purchase-nya akan mantul di mana, akan stop di mana. Jadi stop lah untuk menjadi dukun gitu. Jadi
jangan jadi dukun bagi diri sendiri gitu ya. Udah aja kita lihat ada support di mana aja. Ya tinggal kita akumulasi di situ. Ternyata kalau mantul di situ ya sudah senyum gitu. Sama yang terjadi seperti di Januari awal banget di sini nih ya. Oke. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bitonix. Di mana sekarang TCI sedang ada kerja sama dengan Bitonix dan lu bisa mendapatkan deposit and trade event senilai 70 USDT dalam bentuk futures bonus ya. Dan ini tentunya bisa digabung juga dengan welcome bonus dan juga trading rewards yang sudah ada langsung dari Bitonix. Begitu. Jadi ada ekstra lagi keuntungannya bila lu menggunakan link referral kita di bawah ya. Ekstranya tepatnya sampai 70 USDT. Langsung aja kita bahas ya. Jadi event ini berlangsung dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 1 Februari. Jadi masih ada waktu yang lumayan lama lah, sekitar setengah bulanan buat kita bisa ikutan eventnya ya. Welcome bonus sekali lagi ini ada sampai 5.500 USDT dalam bentuk futures bonus yang lo bisa dapatkan. Gue udah sempat bahas di video gue kemarin-kemarin ya. Buat lu yang pengen tahu detailnya boleh ke video itu. Lalu juga di sini ada deposit reward yang spesifik untuk TCI. Jadi buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah bisa mendapatkan si extra deposit bonus ini ya. Deposit 50 USDT bisa mendapatkan 20 USDT, 100 bisa mendapatkan 50 USDT dalam bentuk futures bonus yang sekali lagi lu bisa pakai untuk trading futures dan profitnya tentunya bisa lu WD. Asik ya. Nah, untuk trading rewards di sini apabila volume lu lebih dari 10.000 USDT lu bisa mendapatkan sampai 20 USDT futures bonus. Ini untuk terms and conditionnya. Satu mungkin yang harus kita perhatikan adalah aktivasi untuk futures bonus yang valid untuk 7 hari dari date of issuance. Jadi pastikan saat lu sudah mendapatkan bonusnya diaktifkan dulu. Sisanya sih ya kayak biasa. Tapi buat lu lebih baik baca dulu semua terms and conditionnya. Kalau semua udah oke, nggak ada masalah, nyaman, silahkan dilanjut ya. Dan buat lu yang belum punya akun di Bitonix, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah untuk bisa mendapatkan event deposit and trade dan juga mulai trade di Bitonix. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi long kita sayangnya kena cut loss. Setup futures masih belum ada ya. Ya kita tunggu sampai nanti daily close besok jam 7. Kalau masih di bawah dari 101.000 ya berarti ada setup. Tapi for now sih tunggu dulu aja ya. Untuk posisi spot ada di MA50 atau 99.243. Lalu ada juga di angka 97.570 ya, dan juga di angka 91.906. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Untuk Ethereum secara posisi futures masih belum ada ya. Jadi langsung ke spotnya ada di MA200 lalu di angka 2828 ya dan di 2744. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di DCWT pada hari ini ya. Gue ingatkan lagi seminggu ke depan akan penuh dari Senin sampai Jumat, jadi siap-siap ya. Yang mungkin ekstra penting itu Kamis dan Jumat karena initial jobless claim dan juga unemployment rate change ya. Jadi ya siap-siap untuk dua itu. Sisanya ya tinggal kita lihat aja ya. Apakah PR dari Bitcoin bisa diselesaikan atau tidak begitu ya. Ya gini, semoga untuk para newbies yang kebanyakan alts dapat pembelajaran ya. Ini ya soalnya udah kejadian gitu, udah minusnya udah signifikan begitu ya. Ya semoga jadi pembelajaran dan ini bisa menjadi pemicu untuk memiliki rasio yang lebih tepat untuk rasio portofolio maksudnya ya. Ya semoga lo bisa adopsi antara 60-40 atau 70-30 begitu. Karena gini ya. Masih ada yang berpikir seperti ini para newbies ya. Wah bang kalau cuma 30% nanti gue ketinggalan kalau altcoin season begitu. Enggak ya. Karena gini, kalau sampai beneran kejadian altcoin season seperti di 2021 kayak gini nih. Wah, boom luar biasa begitu ya, seperti ini nih. Ya. Itu dari 30% lo, ya 30% portofolio spot lo itu akan membengkak bisa sampai 50, 60 bahkan 70 tanpa lo apa-apain. Itu terjadi sendiri dan gue ngerasain sendiri seperti itu, ya. Nah, dengan lo membuat rasio lo 70-30 ya, itu akan membuat apa? Ya, kalau sampai kejadian seperti sekarang nih, Bitcoin dominance bandel nggak mau turun-turun karena liquidity masih lemah gitu ya. Nah saat kejadian kayak begini, drop ekstrim yang bikin mual seperti ini ya, kayak kemarin ngedump
Ethereum ngedown 5% dan lain-lain, lu nggak akan terlalu kerasa begitu ya. Nah itu gue bisa tahu dari mana? Ya gue bisa tahu dari mana karena ya udah banyak yang curhat gitu. Aduh portofolio gue bang ada yang hancur 80, ada yang hancur 70. Kemarin bahkan beberapa di komen ada yang bilang sampai bang gue ada yang sampai hancur 90% nih gara-gara dukun katanya ya. Dukun altcoin season katanya kita disuruh beri meme coins ini, altcoins ini ya. Ujung-ujungnya minus sampai 90-an. Ya itu buktinya gitu. Bahkan gini kalau mau ngomong BTC sebagai fondasi gitu ya. Istri gua itu porto dia hanya Bitcoin dan Ethereum ya. Nah, itu signifikan lebih stabil lagi dibandingkan gua. Gua aja udah ngerasa udah stabil gitu dibandingkan orang-orang lain yang minusnya nggak kira-kira gitu. Nah, yang istri gua lebih stabil lagi. Kenapa? Karena berarti Bitcoin. Begitu. Jadi, dengan lo membuat 70-30 ya, itu tuh membuat porto lu jadi kayak anti gempa. Begitu. Ya, kayak anti gempa lah. Jadi kalau sampai ada apa-apa lebih tahan. Lu nggak stres begitu ya. Ya kalau gini orang tuh gampang bisa lip service. Oh enggak, gue siap dengan resikonya meme coins. Gue tahu ya kalau nggak mau kaya ya kalau lu mau kaya harus siap dengan resiko. Ya ngomongin kayak begitu. Waktu udah minus 80% nangis-nangis gimana nih bang. Aduh ini duit sebenarnya perlu buat begini begitu. Nggak tahu pusing gue. Ya. Pusing gue nggak dengarnya gitu. Udah dibilangin jangan begini jangan begitu ya. Malah kalau mau ngomong gitu ya dulu tuh ada yang wah gue inget banget tuh soalnya, lebih tepatnya bukan gue lah satu yang inget wah bangke ya nih orang nih ya dulu maki-maki kita waktu zaman sini nih maki-maki kita nih wah lu tahu apa lu kita bakal 100.000 udah drop begini aduh bang ini gimana ya bang ya porto gue nggak tahu gue nggak jawab males ya wah enak banget di sini maki-maki gitu ya wah lu nggak tahu apa-apa lu gini-gini pas udah turun aduh bang gimana ya solusi paling lu nggak tahu pikir sendiri solusinya gue udah bahas. Ya, solusinya gue udah bahas dari sini, hati-hati. Jangan kebanyakan jangan kebanyakan alts. Dan siap-siap ada koreksi. Dibilang bacot, dibilang tolol. Nah, ujung-ujungnya pas turun, orang yang sama loh. Orang yang sama menjilat ludahnya lagi sendiri, aduh bang gimana ya solusinya. Ya makanya jangan sampai ke titik itu. Jangan sampai ke titik itu, ya pelajari market. Jangan berpikir market itu adalah ATM lu. Begitu ya. Kayak gue ngerti partially memang salah dari para dukun. Itu yang bikin vibe-nya seperti itu. Wah, market tuh bisa kita atur begini-begini. Ya, sekarang kan sudah terbuktikan ya berapa banyak dukun di cycle ini yang ujung-ujungnya pas udah salah tinggal diam atau malah even worse ya udah salah menyalahkan market. Wah, ini market berubah nih ya. Apalah, mau teriak-teriak manipulasi lah, mau teriak apapun. Bullshit. Begitu ya, karena tanda-tandanya semua ada. Tanda-tandanya ada, market ngasih sinyal, lu aja nggak peka atau lu nggak ngerti sama sekali sinyalnya. Begitu ya, sinyal bahwa dia masih kurang liquidity, sinyal bahwa dia mungkin masih lemah trennya, itu semua kita bahas kan. Ya, itu kayak kemarin ya, literally yang kemarin kita bahas. Ya ini masih oke lah, tapi struktur it's not doing good gitu karena mulai pecah ya, pelemahan tren nih. Ya, kita lihat 20 nahan nggak, taunya enggak. Nah, udah makin lemah lagi, membuat lower low. Harusnya kayak gitu kita ngeliat market tuh, ya kita mencoba untuk mengerti. Bukannya mencoba untuk pokoknya gue mau cuan, gue nggak peduli lu mau lemah mau kuat, gue nggak peduli. Ya, tapi percaya atau enggak banyak sekali orang seperti itu di kripto. Ya. Lu berharap cuan tapi nggak usah ngerti, begitu. Gue balik deh, coba lu bikin bisnis ya. Lu bikin bisnis, misalkan teman lu punya resto, wah kaya raya gara-gara resto. Lu tanya, bro, lu bikin resto ya, kaya lu ya? Oh ya puji Tuhan kaya ya. Gimana sih? Ya pokoknya udah gue mau buka resto ya. Oke, gini cara buka resto. Wah dikasih tahu. Ribet enggak gue pokoknya pengen buka resto terus langsung kaya. Itu lu nggak digampar udah bagus gitu loh ya. Kalau sama bisnis orang ngerti logikanya, tapi kalau investasi tuh kayaknya orang nggak ngerti logikanya bahwa mereka harus mengerti industri yang mereka mau masuk. Sama percis kok, nggak ada bedanya. Lu investasi sama buka bisnis itu sama percis. Kalau lu nggak ngerti industri yang lu mau masuk, lu digorok gitu ya. Oke. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir adalah salam tabur tuai. Jadi apa yang lo tabur akan lo tuai. Taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.